Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan keberkahan dan petunjuk untuk ustadz, sekeluarga, serta seluruh kaum muslimin. Saya adalah anak yang cinta dan sangat sayang pada ayah dan ibu. Tapi saya selalu menyusahkan, menyakiti, membantah ortu bahkan setelah saya menikah. Meski saya selalu doa dan berusaha membahagiakan mereka, tetap saya selalu menyusahkan hingga sekarang. Karena itu kami ingin hadiahkan firdaus untuk dua orang tua. Semoga Allah kabulkan doa baik anak tuh orang tuanya. Qadarullah, orang tua dan saudara-saudaranya Allah uji dengan putusnya silaturahim. Sebab orang tua yang selalu disakiti, diambil haknya, tak dianggap dan sebagainya. Saya yakin insya Allah begitu, karena saya kenal ortu dan kenal betul saudara-saudaranya. Meski bertahun-tahun kami tidak saling mengunjungi, berhubungan lewat HP, bahkan sekedar sapa saat bertemu, tapi orang tua sudah maafkan mereka. Ala kulli hal, selagi kami hadir, tolong hibur kami agar jiwa kami kuat, dada lapang, hati tak sakit mengingat kesalahan mereka dan pikiran tak tersibukkan dengannya, serta mau memulai menyambung meski kami dalam posisi benar, karena saya ingin kami ke firdausnya bersama-sama. Ahibati fillah, bicara sakit hati, siapa yang gak pernah sakit hati? Hampir semuanya pernah sakit hati. Tapi banyak di antara kita lupa kalau dia pernah menyakiti hati orang lain. Dia ingat dia disakiti ya, tapi dia pernah menyakiti orang lain, kadang-kadang dia nggak ingat. Sedangkan kita sebagai manusia tempatnya kesalahan dan dosa. Kita harus sadar, innal insana khuliqa halu'a, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim, yang sangat bodoh. Itu pernyataan siapa? Allah Rabbul Alamin. Itu kita. Maka biasanya kita selalu merasa benar, selalu merasa orang lain yang salah. Taib, kalau benar orang lain yang salah, apa sikap kita? Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Nggak masuk surga. Sholat dia ustaz, dia berangkat haji, dia ngaji, dia sholat malam, dia puasa sunnah, la yadkhulul jannah. Nabi memberikan ancaman nggak masuk surga. Artinya ketika Allah tidak mengampuni dosa dia harus masuk neraka duluan. Karena kita tahu orang muslim yang tidak melakukan kesyirikan semuanya bakal masuk surga. Tapi tadi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga terluka-luka, ada yang nyemplung ke neraka dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang memutuskan rahimnya, dengarkan vonis Nabi alaihi salatu la yadkhul jannah. Loh, dia yang salah. Bukan bicara siapa yang salah, bicara siapa yang memutuskan. Ingat, bukan bicara siapa yang berbuat kesalahan, tapi bicara siapa yang memutuskan. Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengeluhkan keluarganya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya keluarga, uhsin ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik sama mereka, mereka nyakiti aku. Asiluhum wa yaqta'unani. Aku nyambung, mereka memutuskan.
Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta. Nabi tidak membenarkan ucapan orang ini, tapi Nabi mengatakan kalau benar realitanya seperti yang engkau katakan, benar seperti itu. Kan boleh jadi orang itu sepihak jemaah. Dia merasa dia berbuat baik. Dia merasa dia menyambung, boleh jadi enggak juga. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kalau benar engkau seperti yang engkau katakan, realita yang seperti itu, maka ketika engkau terus berbuat baik kepada mereka, engkau seperti memberikan bara api atau abu panas kepada mereka. Artinya mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla, karena mereka terus berbuat jahat sedang engkau berbuat baik. Tapi lihat, Nabi SAW tidak nyuruh sahabat ini untuk ya udah nggak usah diurusin, enggak. Tetap disambung rahim. Mereka nggak mau ya urusan mereka, kita menyambung, mereka memutuskan urusan mereka. Kita berbuat baik. Ingat, seorang muslim ketika berbuat baik lillahi ta'ala, dia tidak berharap balas budi dari orang lain. Tapi kalau antum menolong orang lain, membantu orang lain, ada niat lain di diri antum, antum akan sakit hati. Wis tolong, ana wis bantu. Loh, antum kalau niatnya buat Allah, tidak ada urusan. Antum berbuat baik, udah dicatat sama malaikat. Udah dicatat. Tapi kalau antum mencari balasan dari dia, ya sudah. Antum berbuat bukan lillahi ta'ala di sini. Maka tak kala seorang berbuat baik karena Allah, tenang jangan. Maka berusaha untuk menyambung rahimmu. Loh, dia yang salah, ingat. Bukan bicara siapa yang salah, tapi bicara siapa yang memutuskan. Kalau siapa yang salah, nanti akan ada sidang pada hari kiamat. Akan ada sidang. Semua akan mengemukakan hujahnya. Kita ini kadangkala sakit hati sama orang lain, padahal orang lain tidak maksud menyinggung kita. Berapa banyak itu terjadi? Antum baca status orang lain, Allah nyinggung ana, orang ana blokir dia. Padahal dia buat status nggak ada tujuan untuk nyinggung antum. Antum yang tersinggung. Maka tolong jamaah kita sadar, hisab pada hari kiamat itu detail, dan jangan pernah merasa engkau nggak berbuat salah. Ingat Abu Bakar Siddiq, bagaimana kejadian ya tahun kelima kira-kira jamaah, Ghazwatu Banil Mustaliq. Ketika Nabi SAW pulang dari peperangan, Aisyah ketinggalan, kemudian Aisyah diantar oleh Sofwan bin Mu'attil ke kota Madinah. Maka isu perselingkuhan Aisyah ditebarkan. Bayangin bagaimana seorang ayah putrinya dituduh berzina. Sakit hati jemaah. Yang menuduh ini bukan orang lain. Yang menuduh ini Mistah. Nah, yang ibunya Mistah ini sepupunya Abu Bakar. Yang Mistah ini miskin dan selalu mendapatkan santunan dari Abu Bakar. Kok tahu-taunya dia ikut menfitnah Aisyah. Aisyah ini nggak tahu apa-apa jam. Sebulan dia sakit. Itu kejadian di bulan Ramadan. Sampai Madinah bulan Ramadan, Aisyah sakit. Aisyah nggak tahu berita yang tersebar di luar. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha malam hari keluar untuk buang hajat. Dulu di rumah sahabat tuh nggak ada jamban jamaah. Mereka kalau buang hajat itu keluar cari tempat di malam hari, biasanya kalau perempuan-perempuan. Pulang dari buang hajat itu, dia diantar oleh ibundanya Mistah. Ibundanya Mistah tersandung lalu mengatakan, Ta'isa Mistah, celaka Mistah. Ini ibu memaki anaknya sendiri. Kata Aisyah, gimana engkau memaki seorang sahabat yang ikut perang Badar? Ini sahabat ikut perang Badar, kau maki kayak gitu? Apa kata ibunya? Engkau nggak tahu apa yang dikatakan Mistah? Jadi ada apa sama Mistah? Disebut jemaah. Mistah ini termasuk yang menyebarkan fitnah engkau berzina. Aisyah tambah sakit, tambah parah.
Setelah turun ya firman Allah di surat An-Nur ya, ayat 9 sampai 11 mungkin nanti dilihat ya. Allah membebaskan Aisyah tidak berzina. Itu Abu Bakar jamaah, demi memuaskan sakit hatinya sama Mistah, dia bersumpah tidak akan memaafkan Mistah dan tidak akan memberikan santunan lagi ke Mistah. Sakit hati, wajar sakit hati, dan benar-benar salah nih. Ini ponakan sepupu yang kurang ajar nih Mistah. Betul. Apa kata Allah? Turun firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah, hendaklah orang-orang yang punya kelebihan harta, yang dikasih keluasan rezeki, mereka jangan sampai mereka bersumpah untuk tidak memberi kepada orang miskin, kepada kerabat, kepada seorang yang hijrah di jalan Allah Azza wa Jal. Hendaklah mereka memaafkan. Itu perintah Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Loh, anak yang disakiti, anak suruh maafkan. Iya, maafkan. Udah nggak usah dikasih hukuman wala sanksi. Lalu apa kata Allah? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian enggak ingin diampuni sama Allah dosanya? Jangan sok suci. Merasa engkau enggak punya dosa, lalu engkau tidak mau memaafkan orang lain. Allah perintahkan Abu Bakar untuk memaafkan. Apa kata Abu Bakar? Bala ya Allah. Iya, aku kepingin dimaafkan sama Allah. Maka kita jangan sok suci jamaah. Sakit hati sama orang, disakiti sama orang, mengatakan enggak mau kenal lagi sama dia. Apa tuh? Ini Abu Bakar. Beliau ingin diampuni sama Allah, karena orang yang memaafkan orang lain pahalanya apa? Dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka teman ingin dimaafkan. Akhirnya Abu Bakar bersumpah tidak akan mencabut pemberian dia kepada Mistah. Dirubah sumpahnya dia. Barakallahu fikum.